Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIJ, dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Nusantara untuk teman-teman yang ada dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sesuai dengan request dari teman-teman melalui kolom komentar untuk TIJ mengundang Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, dan saya sudah menghubungi beliau sejak bulan Ramadan kemarin ya. Kemudian beliau ada jadwal di tempat lain sehingga harus kita tunda dulu teman-teman semuanya. Baru malam ini beliau ada waktu untuk kita bersama, untuk sahabat TIJ semuanya. Baik, kita sapa dulu narasumber kita, yakni di sini sudah ada Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, ada juga Gus Aziz Jazuli. Assalamualaikum, Kiai. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Bang TJ kabar baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bang TJ serta seluruh subscriber Bang TJ semuanya dalam keadaan sehat, banyak rezekinya, amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Gus, gimana? Gus Aji sehat? Masya Allah nih, ekstrim nih. ngelek. Sehat juga ya. Ngelek nih. Halo. Ya baik, terima kasih yang sedalam-dalamnya kita ucapkan kepada terutama Kiai Imad dan juga Gus Aziz Jazuli. Soalnya Gus Aziz sudah sering mampir di sini, Yai. Cuman Yai baru malam ini nih punya kesempatan untuk mampir di sini. Gitu. Sudah lama pengen bareng-bareng bersama Bang TJ dan seluruh subscriber Bang TJ. Namun alhamdulillah baru malam hari ini saya bisa bersama-sama semuanya. Ya. Ya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk bergabung di sini, ya. Jadi terkait masalah judul malam ini saya tidak menaruh judul yang mengarah kepada pembahasan sesuatu karena memang saya ingin bertanya random, gitu. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya karena sosok Kiai Imad ini muncul di media sosial, terutama di YouTube, pada saat ceramah di haulnya Syekh Abdul Qadir Jailani beberapa tahun lalu. Dan video itu merupakan data yang selama ini saya cari. Saya sudah menuduh orang, tapi saya nggak punya data. Ya, karena dulu sebelum-sebelumnya, yang pertama saya menilai dari karakter orang tersebut, melihat dari cara orang tersebut. Kemudian ada beberapa informasi yang saya dapatkan di Aceh ini terkait masalah nasab seseorang. Kemudian mereka mengatakan, kau percaya itu keturunan Nabi, kau percaya itu cucu Nabi, gitu. Nah, itu mereka bukan cucu Nabi katanya. Ada beberapa orang di sini, gitu, yang mungkin tidak saya sebutkan namanya dan orangnya lumayan dikenal. Kemudian saya punya masalah sedikit dengan mereka, sehingga mereka meminta saya untuk menunjukkan data bahwa ada beberapa orang itu yang mengaku dirinya sebagai habaib, yang mengaku dirinya sebagai zuriyah Nabi, sebagai ahlul bait Nabi. Nah, ketika mereka meminta data kepada kami, ya sampai saat itu saya cuma menjawab, suatu saat nanti akan ada orang yang akan menjawab pertanyaan kalian. Dan saya belum pernah kenal Kiai Imad, belum pernah tahu Kiai Imad. Tiba-tiba muncul. Mohon izin ya, kalau video-videonya dulu sempat saya minta tolong teman-teman untuk memviralkan gitu. Kenapa? Karena pertanyaan mereka itu sempat viral juga. TIJ ngomong nggak ada bukti. Sampai saya dikurung selama 20 hari. Itu bukan masalah nasab, saya dikurung. Masalah kepemilikan senjata api yang terindikasi tapi tidak terbukti sampai sekarang. Alias fitnah. Gitu. Kemudian kena saya undang-undang ITE,
terkait pencemaran nama baik karena mengatakan mereka bukan zuriyah Nabi. Nah, sekarang berhubung ada Kiai Imad, saya ingin bertanya sebentar saja terkait masalah itu. Saya pernah mendengar dari orang yang menceritakan kepada saya terkait masalah nasab mereka yang saya sempat menuduh mereka bahwa mereka bukan zuriyah Nabi karena ada pernyataan begini, ya. Mereka itu mengatakan bahwa datuk mereka yang bernama Ali As-Sakran, beliau itu muncul di abad 9 dan di situ beliau mengisbat nasab Ba'alawi ini melalui jalur mimpi. Apakah Kiai Imad selama ini menemukan akan hal itu atau memang mereka punya jalur yakdatan bersama Rasulullah gitu? Karena kan mereka selalu begitu, bisa ketemu dengan Rasulullah tapi nggak ada yang jadi ahli hadis, nggak ada yang jadi perawi hadis. Jadi silahkan Kiai, saya udah banyak ngomong nih. Baik, Bang TJ. Ya, memang itu saya pertama kali bicara tentang nasab itu ketika haul daripada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu di sebuah acara Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama di Kecamatan Tiga Raksa. Itulah awal mula saya berceramah tentang nasab, tapi belum bicara tentang Ba'alwi, tapi masih bicara secara umum bahwa apabila sebuah klaim nasab itu tidak bisa dibuktikan dengan kitab-kitab nasab dan DNA, maka patut diduga bahwa nasab-nasab itu adalah nasab palsu. Itu 2022, yaitu bulan November. Saya itu berkesimpulan tentang tesis itu bulan Oktober. Sebelumnya adalah orang yang sama lah, husnudzon seperti yang lainnya, tetapi mungkin saya lebih mempunyai kedekatan dengan para habaib daripada banyak kiai-kiai yang memang dari dulu tidak ada hubungan. Di Banten ini sangat jarang kiai-kiai yang berhubungan dengan habaib, tidak seperti di daerah-daerah lainnya. Tetapi memang saya salah satu orang yang banyak berhubungan dengan habaib dari dulu. Itu memang pertama kali bicara nasab di Tiga Raksa itu di acara PMBCNU. Kemudian terkait dengan apakah nasab Ba'alawi ini diisbat oleh mimpi pada abad 9, yang saya lihat dari kitab Al-Burqatul Musyiqah adalah kitab yang ditulis secara secara epistemologis dalam bidang tasawuf. Di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah Ali As-Sakran 895 Hijriah itu menulis silsilahnya, tetapi juga ditambah dengan kisah-kisah khurafat seperti tentang bahwa seseorang bermimpi bertemu dengan Rasulullah, bahwa dalam mimpinya aku titipkan di tarim ini adalah titipanku. Siapa orang yang mencintainya maka dia mencintaiku, siapa yang membencinya maka dia adalah membenciku. Yang dimaksud titipan itu Ba'alawi. Jadi selain mereka itu membuat klaim nasab melalui kitab, mereka juga membubuhi klaim-klaim itu dengan cerita-cerita khurafat, cerita-cerita spiritual yang mungkin akan bisa menarik banyak orang-orang awam di situ. Ya. Itu yang intinya dongeng ya. Dongeng. Dibumbui dengan dongeng gitu. Baik. Berarti memang apa yang pernah saya dengar dari seseorang terkait masalah isbat pertama nasab mereka di abad 9 itu berbau-bau khurafat ya. Nah, dicampur dengan cerita-cerita dongeng, dikemas, dibumbui, dipakein topping sehingga menarik. Sama seperti kuburan. Jadi cerita itu yang saya perhatikan, Yai, itu hampir sama cerita mereka semua. Dan sekarang pun mereka ketika
ngamen di panggung-panggung, mereka tetap membawa cerita itu. Datuk mereka umur 7 tahun mengimami sholat, bahkan dalam satu rakaat bisa mengkhatamkan Al-Quran, dan itu mustahil. Kalaupun ada imam seperti itu, maka imam itu harus ditegur. Harus pakai perasaan, karena ada makmum yang tua, makmum yang sakit-sakitan di belakang, kan nggak boleh. Imam itu egois gitu, nggak boleh. Menurut yang diajarkan oleh guru-guru kita di Aceh gitu. Walaupun suara kita bagus, walaupun kita fit, itu kita harus pikirkan makmum kita di belakang. Ala kulli hal, sewaktu Kiai Imad membahas pertama kali terkait masalah nasab mereka itu, apakah Kiai Imad itu sudah menuntaskan tesisnya atau sudah menguji melalui universitas seperti yang digadang-gadangkan oleh Bang Rizik gitu. Karena kan sekarang mereka itu ngajak diskusi di Robitoh Alawiyah. Yang jadi pertanyaan saya, Yai, sejak kapan Robitoh Alawiyah itu jadi universitas? Jadi mereka bilang tesisnya itu tidak bisa dikatakan tesis atau dilabelkan sebagai tesis kandang kebo karena belum diuji universitas. Nah, kemarin ketika Kiai Imad diundang ke Robitoh Alawiyah, Kiai Imad nggak mau datang, mereka klaim bahwa Kiai Imad Al-Kaburi. Sedangkan menurut akal sehat saya, Robitoh Alawiyah kan bukan universitas. Nah, jadi Kiai Imad kemarin dituduh sebagai orang yang membuat tesis di kandang kebo, kok sekarang malah nguji tesisnya di kandang kambing. Dan saya nggak setuju seperti itu. Saya nggak setuju kalau Kiai Imad datang ke Robitoh itu karena nggak ada hasilnya. Karena bukan universitas. Maaf cakap. Seperti itu menurut pemikiran saya. Apakah sekarang ada yang coba melobi Kiai Imad di belakang layar atau bagaimana, Kiai? Ya, tesis itu ada tesis akademis untuk menjadi syarat seseorang meraih gelar S2. Seperti Betul. saya ini S2-nya itu bidang ilmu tafsir dan hadis di Institut Ilmu Al-Quran di Jakarta. Tesis saya, tesis akademis untuk meraih itu tentang Syekh Nawawi wa kitabuhu Marah Labid, yaitu tentang tafsirnya Syekh Nawawi Tenara yang bernama Tafsir Marah Labid. Nah, itu namanya tesis akademis untuk meraih gelar S2. Master of Art atau Master Agama kalau di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Ada lagi tesis filsafat, yaitu filsafat dialektika Hegel, di mana ada yang namanya tesis, sebuah kesimpulan, proposisi yang ilmiah, yang berbasis dengan langkah-langkah ilmiah, pengumpulan data, kemudian pengolahan data, kemudian analisa data, dan kemudian sajian data daripada apa yang telah kita teliti. Nah, itu adalah tesis dalam arti filsafat, sebuah proposisi. Kalau dalam ilmu filsafat Islam itu disebut dengan qadiyah atau bisa disebut dengan khabar. Nah, ini bukanlah sebuah tesis yang dimaksud oleh banyak orang itu bahwa ini tesis. Itu maksudnya karena orang-orang itu orang-orang cerdas semua. Tesis itu tidak bermakna bahwa itu adalah sebuah syarat untuk seseorang meraih gelar S2. Betul. Itu seorang dulu. Kalau S1 kan ada sebuah kesimpulan ilmiah seseorang tentang sebuah hal yang dia teliti, itu disebut tesis, gitu. Atau nanti juga dalam beberapa kesempatan banyak yang mengatakan ini sebenarnya punya Kiai Imad ini antitesis, karena sebelumnya sudah ada tesis bahwa Ba'alawi adalah cucu Nabi. Kata saya itu bukan tesis, tapi itu hanya bermodal husnudon belaka, karena selama ini tidak ada penelitian dari para peneliti yang handal bahwa pengakuan Ba'alawi sebagai cucu Nabi ini
bisa dibuktikan secara kebenaran yang objektif. Kebenaran-kebenaran yang selama ini disajikan hanya kebenaran subjektif yang spekulatif, yang tidak berlandaskan oleh standar kebenaran ilmiah, di mana standar kebenaran ilmiah itu pertama dia haruslah bersifat logis, yang kedua bersifat empiris verifikatif. Nah, bagaimana sifat kebenaran dari tesis atau yang proposisi yang mereka katakan mereka cucu Nabi itu disebut kebenaran ilmiah yang logis apabila orang yang ada di abad 9 Ali As-Sakran 895 Hijriah menyimpulkan sebuah proposisi Ahmad bin Isa yang ada di 345 Hijriah mempunyai anak bernama Ubaid. Mang Ubaid ini tetapi sama sekali tidak ada data sumber sebelumnya. Di mana kan ini Bang TJ ada sebuah teori kebenaran namanya teori koherensi. Di mana dalam teori kebenaran koherensi sebuah pernyataan itu dapat diakui kebenarannya apabila pernyataan itu sesuai koheren dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya. Sebuah kitab yang ada di abad 9 isinya dalam sejarah itu dapat diterima apabila sejarah itu sesuai koheren dengan sejarah-sejarah yang ditulis pada sebelumnya. Apabila sejarah ini melibatkan sebuah tokoh dan kejadian yang ada di masa lalu, maka kitab yang ada di abad 9 ini harus sesuai dengan kitab-kitab yang ada di masa di mana tokoh dan peristiwa sejarah itu terjadi. Sementara Nasabalawi ini ditulis di abad 9, orangnya ada di abad keempat, 345 Hijriah, tanpa ada koherensi, tanpa ada tangga-tangga di mana referensi ini dapat digali dari sana. Jadi dia ambil dari ruang hampa, kemudian ditulis dengan hayalan. Inilah yang terjadi dengan Nasabalawi. Nanti ini Gus Ajis ini yang banyak sekali dia mempunyai data. Kemarin Gus Ajis punya data baru, di mana Tarikh Ibnu Hisan itu, Bang Tejo, sudah ditahqiq oleh Abdullah Muhammad Al-Habsyi, sekarang ditahqiq ulang oleh Muhammad Ba'dib, di mana isinya saya lihat baru selembar aja udah berbeda dengan kitab yang diklaim oleh Muhammad Abdullah Al-Habsyi sebagai Tarikh Ibnu Hisan itu. Dan ini semakin kemudian kita terbelalak dengan sebuah nasab yang seperti Balawi ini yang diyakini banyak orang pada sebelum 2022, tapi ternyata nasab ini hanya nasab-nasab wayang yang sulit sekali untuk diterima akal sehat. Tidak logis sama sekali orang yang mempunyai standar sekolah SD aja ini sudah tidak logis orang yang sekolah SD untuk mempercayai nasab seperti nasab Balawi ini. Ya, terima kasih Kiai Imad untuk pemaparannya. Saya itu sebenarnya tidak membahas masalah nasab, saya hanya membahas beberapa person gitu ya, yang sifatnya personal gitu. Tetapi menarik karena beberapa orang yang saya bahas ini mengatakan bahwa mereka amar ma'ruf nahi mungkar. Anti terhadap, sama seperti kita, anti terhadap penistaan kepada Nabi, anti terhadap khurafat-khurafat dan segala macam. Sementara masalah yang seperti ini atau kejadian seperti ini banyak timbul dari cerita mereka sendiri. Di sini mereka justru cenderung kepada nepotisme dalam membela keluarga, saling menutupi untuk permasalahan seperti itu. Ini janggal. Kemudian seperti Kiai katakan tadi, ada ruang hampa yang mereka konek-konekkan, yang sebenarnya nggak konek gitu. Bagaimana mengkonekkan sesuatu sehingga bisa nyambung, sedangkan yang pendahulunya nggak kita tahu gimana. Kitab-kitab pendahulunya kan gimana? Itu yang dimaksud Kiai Imad sebagai kitab sejaman. Bahkan saya punya guru yang nama beliau itu mungkin banyak orang kenal, Maulana Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain bin Syihab Al-Kaburi. Beliau itu pernah mengatakan kepada kita dalam ceramah beliau bahwa kalau Anda ingin diakui sebagai zuriyah Nabi, verifikasi
bawa kitab-kitabnya dan tes DNA. Satu lagi, manuskrip. Jajarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya dan tes DNA. Jangan marah-marah, jangan emosi. Mari kita verifikasi, kita duduk bareng. Nah, dan langkah seperti itu sebenarnya yang ditempuh oleh Kiai Imad. Wahai para mukibin semuanya ya, langkah itu apa yang pernah diajarkan oleh gurunda Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab Al-Kaburi. Verifikasi. Dan itu langkah yang dilakukan oleh Kiai Imad. Yang pertama, beliau jajarkan kitab-kitabnya walaupun bukan di rumah kalian. Di rumah beliau sendiri, di dalam ruangan kerja beliau sendiri. Beliau buka kitab-kitab, beliau telusuri kitab-kitab. Nah, kemudian beliau cari manuskrip. Nah, di situ nggak ketemu. Di situ nggak ketemu. Kemudian beliau menyimpulkan bahwa ini adalah ruang hampa. Ruang hampa. Kalau kalian punya listrik, itu nggak bisa aliran listrik itu disambungkan melalui Bluetooth, nggak bisa. Melalui wireless, nggak bisa. Begitu juga nasab, nggak mungkin nasab disambungkan dengan wireless. Alias cerita-cerita khurafat yang tidak nampak depan mata seperti Bluetooth. Nasab kok disambung melalui Bluetooth. Gitu. Menurut penilaian saya, apa yang menjadi teori Kiai Imad selama ini cukup sudah untuk yang pertama manuskrip atau kitab sejaman gitu. Yang kedua tes DNA. Tes DNA itu bukan mengisbat nasab. Karena cucu Nabi sudah pasti orang Arab, tapi orang Arab belum tentu cucu Nabi. Gitu. Bisa jadi orang Arab itu kan paman Nabi ada. Seperti Abu Lahab, Abu Jahal, kan belum tentu cucu. Gitu, teman-teman semuanya. Saya semangat nih kalau ada Kiai Imad nih. Sangat semangat sekali. Lanjut. Mungkin Gus Jazuli Gus Ajis mau menambahkan. Cukup sih, mungkin ini Yai dan Bang TJ terkait dengan sebuah kutipan manuskrip yang berjudul Tarikh Ibnu Hisan atau Sejarah Hadramut yang ditulis oleh Abdurrahman Ibnu Hasan. Nah, tadi sedikit disampaikan oleh Kiai Haji Madudin mengenai komentar seorang keluarga dari Bawazir yang dalam catatan atau temuan yang saya temukan itu, Syekh Salim Al-Qadi Bawazir itu adalah seorang nakib dari keluarga Bawazir. Mereka itu memiliki nakobah di Hadramut dengan nakobah Al-Hashimiyah kalau tidak salah. Di mana di sana itu beliau sangat mengkritisi seorang muhakkik kitab yang bernama Muhammad bin Abu Bakar Badi. Yang ternyata dilakukan oleh muhakkik ini itu tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh para muhakkik-muhakkik dari kalangan Habib seperti Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi. Artinya, data-data yang ada dalam manuskrip itu, yang ketika menyebutkan keluarga Ba'alawi, itu ternyata dicocokologikan sebagai leluhur-leluhur dari para habaib Ba'alawi. Yang padahal tokoh-tokoh yang dimaksud itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan keluarganya Habib. Nah, sehingga ketika di sana itu menyebutkan bahwa pertama kali leluhur dari Al-Bani Alwi itu adalah Ali bin Jadid, dan ternyata ini sangat atau merupakan sebuah statement yang menurut saya ya sudah sebuah statement yang sudah bisa memastikan bahwa golongan Habib dari kalangan Ba'alawi ini memang benar-benar cangkoknya itu asli, Bang Ali. Cangkokannya itu asli dilakukan oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Yang pada awalnya kita hanya menduga-duga, tapi dengan adanya statement itu terbukalah itu sebuah tabir bagaimana
pencangkokan yang asli yang dilakukan oleh leluhur para Habib yang bernama Ali bin Abu Bakar As-Sakaf. Jadi begitu, Bang. Nah, saya nggak bisa lama-lama ini. Kiainya mana ini, Kiai? Turun nih, mental nih kayaknya. Oh. Dikit lagi, Gus. Lanjut dikit lagi, Gus. Oke. Dan tentu ketika yang ditulis atau ta'liq atau catatan kaki yang diberikan atau yang disusun oleh Muhammad Abu Bakar Badi tentang kitab tadi, itu rujukannya atau referensi-referensi yang dia gunakan itu adalah kitab-kitabnya Habib sendiri. Jadi dalam rangka untuk mengisi kekosongan, sehingga apapun itu isi manuskripnya itu dicocokologikan dengan kitab-kitabnya para Habib agar menunjukkan bagaimana kesejarahan dari para Habib di masa lalu itu ada. Ya, padahal memang seperti yang disampaikan oleh Kiai Imad tadi, bahwa sejarah mereka itu adalah sejarah yang dibikin-bikin, kreasi lah. Kreasi sebagaimana ketika kita itu menyimak cerita-cerita fiksi, entah itu Kerasakti, entah itu One Piece, ataupun Dragon Ball, ataupun yang lain, itu kurang lebih sama, Bang. Sama dengan... Kalau ini double, ini sama dengan Dragon Ball, cuman ini namanya double. Kalau saya simak, misalnya seperti cerita-cerita Garomah yang mereka sajikan di dalam kitab-kitab mereka itu. Gitu. Jadi sangat begini, kita, walaupun kita, misalnya seperti saya nih, saya nggak mondok gitu. Tetapi kan dasar-dasar syariat, dasar-dasar akidah kan diajarkan kita sebagai seorang muslim gitu. Nah, ketika kita mendengarkan cerita-cerita seperti yang disampaikan melalui panggung-panggung ngamen mereka kan sangat bertentangan begitu. Jadi saya di sini sama sekali nggak takut kalau ngebahas itu. Kenapa? Karena bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Semenjak kecil kita udah ditanamkan, udah dipatrikan, sehingga menjadi sesuatu yang sifatnya fondasi kepada kita sebagai kaum muslimin gitu, sebagai anak-anak didik mereka gitu. Nah, seperti ada mi'raj setelah Nabi Muhammad gitu, sampai 70 kali sehari bersama seekor kambing, bersama seekor unta. Kan ada yang riwayat seekor unta, ada riwayat seekor kambing. Nah, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mi'raj 1 kali seumur hidup itu pun mengendarai burak. Burak itu bukan hewan. Burak itu bukan hewan. Burak itu seperti kalau ada pembahasan beberapa ustadz-ustadz atau tengku-tengku kita di sini adalah kilatan. Nah, dan itu bertemu Allah untuk mengambil perintah sholat. Lah ini mau ngambil apa? Cobalah, taruhlah ada mi'raj 70 kali, itu aja udah nggak percaya saya gitu. Kalaupun ada mi'raj 70 kali sehari. Ah, tuh. Mau ngambil apa? Mau dapat perintah apa? Perintah apa yang dibawa gitu? Apakah perintah untuk mengkultuskan mereka? Perintah untuk mencintai mereka? Perintah untuk memberikan beras untuk habib-habib yang mabuk? Allahu a'lam bisawab, dan saya nggak percaya. Nah. Perintah deklarasinya sah, Bang. Nah, mungkin seperti itu, mungkin. Ala kulli hal, terkait masalah ini, ya kan? Kita udah banyak membahas nih dengan Gus Jazuli, terutama masalah garomah ataupun khurafat yang dibumbui dengan garomah ataupun didandani dengan karomah begitu. Jadi kita udah mencapai titik kelucuan yang bikin kita ngakak. Selama ini kan kita ngakak, Gus, ketika ngebahas itu. Iya. Bukannya takut kita kualat, malah ngakak. Saya tanya, apakah Gus Jazuli sekarang lagi terkena kualat, atau nanti kalau ada Kiai Mat naik lagi nanti kita tanya sama beliau. Apakah beliau merasakan kualat itu? Sama sekali tidak. Justru yang kita lihat sekarang, yang kualat itu mereka gitu. Ya, misalnya nih, mohon maaf, petani seperti saya berani meroasting mereka.
Apalagi teman-teman saya tukang beca gitu. Teman-teman saya tukang cilok segala macam. Udah berani ngebahas mereka. Gitu. Nah, itu pertanda apa? Jadi pertanda udah mulai cerdas intinya. Udah mulai menggunakan alat berpikirnya, yakni otak. Untuk memberikan penilaian, terutama ini bagi yang punya fondasi agama gitu. Nah, saya beberapa video mereka saya up di sosial media yang lain, sosial media saya gitu. Justru teman-teman saya dari Aceh yang non Ba'alawi, mereka komentar begini. Yang Ba'alawi ada yang unfollow ya, yang unfriend gitu di Facebook gitu. Sedangkan banyak dari ustadz-ustadz dari apa tidak memberikan tanggapan, cuman hanya ketawa saja gitu. Misalnya Habib Ali sebagai Menteri Keuangannya Allah. Nah, Allah itu bukan presiden, Bib. Ente harus betul-betul belajar tauhid supaya ente tahu ketika Allah ingin membuat sesuatu itu bukan karena izin daripada Habib. Allah itu maha bisa, mau berkuasa. Nah, ya, seperti itu. Nggak harus minta izin dulu. Bib, boleh saya bikin ini? Boleh saya ciptakan? Enggak. Nggak nego. Nggak nanya pendapat. Itulah yang namanya keesaan. Dia bisa berkehendak apa yang dia kehendaki. Jadi, maka jadilah ia. Jangan kun fayakun, kun fayahun, kun fayakun. Paham kagak? Nah, gitu. Jadi nggak perlu nanya ke Habib. Bib, saya turunkan tsunami di Aceh, boleh Habib? Lah, kata Habib. Sehingga nggak diturunkan itu. Nggak begitu konsepnya. Walaupun itu waliullah. Waliullah itu tetap mendoakan. Seperti kaum muslimin yang lain. Ya Rob, jauhkan bala dari tempat ini. Jauhkan penyakit dari anak ini misalnya. Sifatnya doa. Kira-kira begitu nggak, Gus? Betul, Bang, betul. Karena gini sih, Bang, apalagi ya khususnya masyarakat yang di Jawa ya. Saudara kita yang di Pulau Jawa itu. Bentar, saya tanya dulu. Lanjut aja, Gus. Saya tanya ya Imat mana? Kita lanjut ya. Jadi kan teman-teman atau saudara-saudara kita yang khususnya di Pulau Jawa, di mana penduduknya itu lebih padat begitu ya. Tentu karena banyak orangnya banyak, penduduknya banyak, sehingga ya orangnya pun macam-macam, Bang. Betul, betul. Sehingga ketika siapapun itu, jangankan hanya sekedar menceritakan tentang karomah agar leluhur mereka itu dipercaya. Yang ngaku nabi itu pun ada pengikutnya begitu. Betul, betul, betul. Ngaku malaikat, ngaku nabi. Ada ustaz, ada ustaz. Bahkan ada Rasulullah yang namanya Rocky Gerung. Iya. Kenapa saya katakan di Pulau Jawa itu bukan berarti saya rasis. Bukan berarti begitu, kawan. Justru orang-orang seperti itu harus kita berikan kritikan gitu. Ada yang namanya siapa itu yang musodek itu? Ada yang namanya yang Ahmad Musodek. Ada yang namanya Mirza Ghulam Ahmad. Ada cerita lagi Imam Mahdi akan menjadi presiden. Banyak sekali cerita seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu tabu di kalangan kita, Gus, di sini, Gus. Nah, ini terlepas daripada kita bukan rasis di sini, bukan membeda-bedakan. Memang kenyataan hari ini, justru itu akan menjadi fitnah di Pulau Jawanya sendiri. Padahal nggak semua orang Jawa seperti itu. Padahal yang melakukan itu nggak semuanya orang Jawa. Ada juga orang dari Yaman misalnya. Cerita datuknya bisa terbang, ya kan? Iya, karena ini saya sangat paham sekaligus. Saya itu bertahun-tahun merosting dukun. Merosting dukun berkedok agama juga. Apa bedanya sama mereka? Preman berkedok agama. Sama. Makanya sama. Lebih parah ini. Parah. Kalau dukun itu nggak mengaku sebagai
zuriyah Nabi, nggak mengaku dapat perintah dari Nabi, nggak mengaku dapat bisikan dari Allah, nggak mengaku mendapat bisikan dari Nabi. Ala kulli hal, jadi kita sebagai umat yang memiliki pondasi Islam, yang memiliki akal yang cerdas, mari kita berpikir, kita dengarkan pendapat. Kalau ada pendapat yang memang sangat tidak sesuai dengan ajaran kita, yakni ajaran Islam, ataupun maupun yang sifatnya adalah syariat, ataupun yang sifatnya yang lain gitu kan. Coba, nah, kita cari guru yang betul, bukan yang terkenal. Nah, kadang ada orang yang terkenal, memang betul ajaran dia. Ada juga yang nggak terkenal, betul ajaran dia. Ada juga yang terkenal, tapi dia ngomong nggak benar, alias kazab. Atau Gus, saya menarik, saya nonton live antum hari ini. Ada juga kena prank sama datuknya. Dia ditipu sama datuknya, kemudian kita diajak untuk jadi korban penipuan datuknya. Nah, itu. Mohon izin, itu Kiai lagi ganti perangkat dari HP mau ke laptop. Siap. Mau diganti perangkat gitu. Ya. Silahkan dilanjut Gus, dilanjut. Sebenarnya kalau kita berdua itu bebas ngakak. Kalau ada Yai Imat, aneh segen. Aneh sampai lupa mukadimah tadi di awal. Gitu. Gini Bang, jadi apa tadi itu yang mengenai prank datuk itu? Kan ada yang nanya itu. Kan kalau dia hadis, kalau dia hadis kan barang siapa yang menasabkan dirinya kepada yang selain bapaknya, maka dia akan mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat, laknat manusia. Dalam hadis yang lain, surga itu diharamkan kepadanya. Dalam riwayat yang lain, maka dia akan menjadi orang yang kafir. Nah ini sambil ada Kimat ini. Ahlan. Insyaallah. Dilanjut, Yai. Enggak. Mungkin Yai, mengenai apa prank datuk lah istilahnya Bang TJ tadi barusan itu. Jadi apakah selama ini itu benar bahwa para habaib itu merupakan korban dari pranknya Ali bin Abu Bakar As-Sakron gitu ya? Kalaulah memang iya, betapa kasihannya begitu ya? Gimana pandangannya? Ya, silakan Yai. Saya juga udah pernah mengeluarkan statement tersebut. Nah, mereka itu sebenarnya meyakini sesuatu yang sebenarnya prank buat mereka gitu. Karena datuknya nggak bisa berbuat apa-apa, akhirnya ngebuat cerita-cerita yang sifatnya khurafat tadi. Boleh jadi kan seperti itu gitu. Ini asumsi saya gitu. Saya nggak ada rujukannya. Makanya saya tanya malam ini sama yang lebih paham gitu, sama Yai Imat gitu. Silahkan, Yai. Halo, Yai. Suaranya kecil. Baik. Ini suaranya agak terkendala di sini. Enggak apa-apa, yang penting jelas. Tapi suara Yai jelas. Ya. Nge-lag. Nanti saya mungkin keluar dulu ini, nggak pas suaranya. Boleh. Mungkin jaringan ya, nge-lag. Ala kulli hal, mungkin Gus Aziz bisa menjelaskan sedikit terkait prank datuk tadi. Bukan prank petuk ya. Prank datuk. Dulu saya udah ngelawan prank petuk, sekarang ngelawan prank datuk. Hampir bersama memang.
Jadi gini Bang, apa namanya, pemberlakuan hadis itu adalah bagi pelaku begitu kan, bagi pelaku. Artinya kalau memang pelakunya itu masih hidup, maka ancaman-ancaman yang ada dalam hadis tadi itu, ya berarti berlaku bagi dirinya. Ya. Nah kemudian bagaimana dengan anak keturunannya yang sudah terlanjur mempercayai nasab itu? Nah setelah itu dilanjutkan oleh Kiai Imam. Sampai mana tadi tuh? Prank Datuk, Yai. Pranknya Abu Bakar Sakron. Ya, saya kira begini ya. Jadi prank Datuk atau yang lainnya itu mungkin tidak serta-merta demikian ya, Gus Ajis ya. Jadi mungkin sebelumnya ada cerita-cerita dari mulut ke mulut, sebelumnya mungkin. Betul. Itu dikonstruksi di dalam alam pikiran ya, bahwa ini adalah sebuah kebenaran, kemudian dicari pembenarannya. Ketika tidak ketemu kebenaran itu, kemudian diciptakan. Nah mungkin jadi awalnya mungkin beliau pun dalam keraguan yang sangat kuat ya, tetapi kemudian itu dengan berjalannya waktu, keraguan-keraguan itu semakin menipis dengan meninggal atau adanya modifikasi itu. Jadi semakin lama nasab ini semakin diyakini, apalagi dalam setiap masa kemudian membuat sebuah cerita-cerita yang luar biasa tentang leluhur mereka di masa lalu. Coba kita kalau lihat algoritma daripada cerita-cerita itu pada masa Ali As-Sakron tidak wow gitu apa yang ditulis kemudian oleh para Balawi sesudahnya. Jadi semakin lama kemudian semakin konstruksi rekayasa atau manipulasi data itu semakin kokoh di antara mereka saja. Jadi transmisi di dalam kitab-kitab mereka itu semakin bertambah tahun bertambah kuat sehingga diyakini penuh dengan kemutlakan oleh mereka sendiri. Sementara kalau kita misalnya melihat sekitar mereka dari ulama-ulama yang kemudian mencatat tentang bagaimana sejarah keturunan Nabi yang ada di Yaman, di masa As-Suluk saja itu nama Al-Faqih Muqaddam nggak ada. 732 As-Suluk, sementara Faqih Muqaddam 653 Hijriah, hanya beberapa puluh tahun, tapi Al-Janadi tidak bisa untuk mereportase seseorang yang katanya mujtahid mutlak di abad sebelumnya, hanya beberapa puluh tahun saja. Kayak Syekh Hasyim Asy'ari itu ada di 1945, kemudian hari ini itu manuskrip kitabnya ada, kemudian perjuangannya masih ada. Kapan beliau itu bertemu dengan Syekh Khalil Bangkalan ketika mendirikan Nahdlatul Ulama terverifikasi. Siapa-siapa saja yang mendirikan Nahdlatul Ulama terverifikasi. Tetapi ini seorang Al-Janadi yang wafat 732 Hijriah yang menulis sejarah tentang Yaman sama sekali tidak bisa menemukan sosok yang maha besar yang bernama Faqih Muqaddam yang ada di Tarim. Sementara ulama-ulama yang lain itu ditulis di dalam kitab As-Suluk yang ada di Tarim, ditulis Muhammad Fadl ditulis. Kemudian keluarga Bafadl, keluarga-keluarga dari Ba'dib sendiri itu Ba'dib yang sekarang jadi pimpinnya Balawi, itu kakek beliau itu ulama besar di Tarim, dicatat oleh As-Suluk. Tapi kenapa sekarang Muhammad bin Abu Bakar Ba'dib sekarang hanya jadi jongos daripada para Balawi yang leluhurnya sama sekali tidak dicatat di dalam kitab As-Suluk. Jadi Muhammad bin Abu Bakar Ba'dib yang sekarang menjadi seorang muhakkik dari kitab-kitab Balawi, itu leluhurnya ulama besar yang ada di abad ke-7 Hijriah sampai awal abad ke-8 Hijriah. Tapi kemudian hari ini seorang Muhammad bin Abu Bakar Ba'dib yang leluhurnya betul-betul orang
yang terverifikasi sebagai orang yang historis di masa lalu, seorang ulama di masanya, sekarang Muhammad bin Abu Bakar Ba'dibnya hanya menjadi jongos daripada keturunan orang yang tidak ada di masa itu. Jadi ini luar biasa, seperti kayak saya kadang-kadang miris itu Gus Aziz melihat turunan raja-raja yang ada di Madura. Turunan raja-raja yang ada di Madura itu hari ini memayungi orang yang bukan siapa-siapa. Jadi turunan raja yang juga turunan Wali Songo terverifikasi pada abad 18 masih ada kerajaan itu di Madura. Pada abad 19 masih ada kerajaan itu di Madura. Hari ini keturunannya megang-megang payung untuk orang yang bukan siapa-siapa. Bangsawan bukan, turunan Nabi bukan, turunan raja bukan, pejuang kemerdekaan bukan. Tidak ada sama sekali jasa mereka. Sebenarnya ini yang terjadi yang membuat kita miris. Nah, seorang turunan raja besar Teuku Iqbal Johar sekarang berani untuk berjuang. Dan sementara masih banyak. Saya nanti itu dulu, ini giliran saya ngomong, jangan. Wajah saya kata Sayyid Habib Qori nggak sesuai. Nah ini apa akhlaknya, akhlak daripada bangsa Nusantara. Kalau misalnya ketahuan itu silsilah kebesaran masa lalunya, dia bukan malah bangga, tetapi dia kemudian mengaca. Lah, memang misalnya saya ada riwayat dari orang besar itu, tapi siapa saya hari ini? Itu yang terjadi dengan seluruh para keturunan Wali Songo. Tetapi saya kira keturunan Wali Songo dan keturunan para bangsawan-bangsawan Aceh, Samudra Pasai, Cempa, bangsawan dari Kalimantan, dari Sulawesi, raja-raja besar di Maluku, raja-raja besar di Papua, di Nusa Tenggara Barat, hari ini harus mulai melihat dirinya adalah sebagai sebuah warisan dari orang-orang besar masa lalu yang harus menjaga kebesaran itu. Minimal jangan rendahkan dirimu kepada bangsa yang bukan siapa-siapa. Bangsa yang bukan siapa-siapa. Dalam agama mereka bukan siapa-siapa. Tidak terverifikasi mereka itu mempunyai karya besar dalam agama. Karya standar ada, tapi karya besar tidak ada. Kemudian itu dari mereka jasa-jasa besar, misalnya di Hadramaut tidak ada. Jasa besar di di Indonesia pada masa kemerdekaan teu aya. Nah, lalu berdasar apa kita harus menghormati mereka? Husnudon tentang apa? Husnudon tentang apa? Husnudon tentang cerita-cerita. Ini semakin bangsa Indonesia nanti ke depan semakin cerdas, ya ini nanti akan semakin malu. Oleh karena itu mulai sekarang sajalah kita ini kemudian muhasabah Bang TJ, bahwa memang setiap orang punya sejarah masa lalu dari leluhur-leluhur mereka. Ada yang mendapat nikmat leluhur mereka menjadi orang-orang yang diciptakan Tuhan pada masa itu, kemudian berkarya besar. Kemudian ada orang juga yang diciptakan Tuhan pada masanya itu hanya menjadi orang-orang biasa. Tetapi harus diketahui bahwa semuanya adalah cucu Adam. Dan neneknya satu, yaitu Siti Hawa. Sama saja. Hari ini yang mulia dari orang-orang yang merasa keturunan misalnya Raja Aceh, Raja Samudra Pasai, Raja daripada Darussalam, semuanya keluhurnya satu, di atasnya yaitu adalah Nabi Adam. Keturunan Maulana Hasanuddin, keturunan Hamengkubuwono, keturunan Arung Palaka, raja-raja Sambas, raja-raja Kalimantan yang lainnya. Pada masanya memang mereka adalah raja, tapi sebelumnya sama saja dengan rakyat yang dipimpinnya, dengan orang yang ada di Afrika, dengan orang yang hari ini mencari sampah, semuanya kakinya sama, yaitu Adam alaihi salam. Tidak perlu ada orang yang hari ini ada merasa lebih mulia dari yang lainnya. Hanya berdasarkan cerita masa lalu di tengah-tengah. Karena ujungnya sama, semuanya adalah keturunan baginda Nabi Adam alaihi salam, keturunan daripada Hawa alaihi salam. Kesetaraan inilah
yang hari ini harus dibangun di tengah bangsa Indonesia, bangsa yang telah memerdekakan diri pada 17 Agustus 45 untuk bersama-sama menganggap semuanya sama di hadapan Undang-Undang Dasar 45. Aceh memang lebih banyak sumbangsi terhadap kemerdekaan Indonesia. Itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi dengan kita menandatangani Undang-Undang Dasar itu, berarti kita telah bersama-sama kemudian bersepakat untuk hadir sebagai anak-anak bangsa Indonesia dalam derajat yang sama dari kacamata Pancasila, kacamata Bhinneka Tunggal Ika, kacamata merah putih dan yang lainnya. Undang-undang yang kita bentuk bersama-sama, baik undang-undang pada masa kemerdekaan sampai hari ini atau undang-undang tentang peraturan-peraturan lainnya. Di mata hukum semuanya. Ini yang harus dibangun Bang TIJ. Kita harus menjaga ini bangsa Indonesia yang dulu berkerajaan-kerajaan yang banyak di Sumatera itu kerajaannya banyak, di Aceh aja bukan hanya kerajaan Samudra Pasai. Apalagi itu ada kerajaan apalagi Bang TJ? Ada kerajaan Lamuri, ada kerajaan Cempa. Ada Jempa ya, Jempa. Nah. Iya, anak saya namanya Cempa. Kalau Cempa itu di Aceh artinya cempaka, sama seperti nama pondok Kiai Imat. Ya, dan nama anak saya pun salah satu namanya Cempa. Nah, Cempa. Biarkan itu masa lalu, kerajaan-kerajaan itu. Di Jawa banyak kerajaan dari mulai Salakanegara, Tarumanegara, Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Banten, Kerajaan Sunda. Di Jawa juga ada Ken Arok, Singasari, ada Uritekan Dayun dan lain sebagainya itu di Kediri. Semua punya masa lalu, tapi hari ini adalah Indonesia. Kita jaga Indonesia ini. Betul. Masa lalu itu meneteskan air mata sedih gitu. Kadang melihat saudara, misalnya saudara-saudara saya di Aceh ya. Karena ini lagi ngomong sama orang Aceh, saya bicara tentang misalnya tentang Aceh. Bagaimana perjuangan mereka masa lalu, kemudian ada sedikit luka hati ingin memisahkan diri dari bangsa Indonesia. Lalu kalau memisahkan diri dengan bangsa Indonesia, orang Banten yang saudaranya bagaimana kan? Nanti beda, mau ketemu dengan Bang TIJ aja harus pakai paspor. Pakai paspor, betul. Nah, betul. Nah ini kan udah kita jaga bareng-bareng sekarang ini, kita bersama-sama membangun sebuah konstruksi kenegaraan yang adil untuk semua, terutama untuk hari ini saudara-saudara kita yang dari luar bangsa Indonesia. Artinya yang luar dari bangsa Indonesia itu adalah orang-orang yang memang baru datang dari luar negeri, yang kemudian hari ini masih bisa dilihat ciri-cirinya bahwa mereka memang bukan daripada bangsa Indonesia masa lalu. Dari namanya masih ada nama-nama masa lalu, misalnya Van Houten dan lain sebagainya, bin Shihab, yang nama-nama itu kemudian mencirikan bahwa mereka memang bukan bangsa Indonesia. Hayo kita sauyunan menjaga negara, bangsa. Kalau memang kita merasa sekarang sebagai bangsa Indonesia, lupakan masa lalu. Sekarang kita bangsa Indonesia. Udah namanya Iqbal, Ajis, Imad. Walaupun nama Arab, tapi itu merasa semua adalah nama-nama bangsa Indonesia. Nama Sutrisno, Joko, Widodo, Prabowo, Sumitro. Nah, ini nama-nama yang ada di Indonesia. Caniago, kemudian si Tompul, si Butar-Butar, si Nagabonar, dan lain sebagainya. Optiva, itu nama Turki. Iya. Dedi Mulyadi, dan lain sebagainya. Egi. Nah, ini nama-nama bangsa Indonesia. Artinya apa? Artinya perlulah dievaluasi. Apa perlu orang-orang yang turunan Van Houten, dulu yang keturunan Van Houten dari Belanda, hilangkan nama Van Houtennya agar nanti anak keturunannya tidak dianggap orang asing bagi anak cucu kita yang ada di tahun 2200 misalnya, yang masih nama Assegaf. Hilangkan nama itu sehingga nanti anak cucunya tidak dianggap orang asing dan tidak ada lagi pembahasan begini bahwa kamu bukan orang Indonesia. Kalau mau
Tapi kalau memang mereka tidak mau, ya mungkin hal-hal seperti ini, walaupun misalnya nanti hari ini mereka kan sudah ada yang datang ke kiai-kiai, mengemis-ngemis minta dilindungi, kemudian datang ke PBNU, nggak diundang aja datang. Nah, ini memang tidak membuat kita sedih. Kita ini bangsa Indonesia, bangsa yang sangat rahmatan lil alamin. Kita sedih kalau misalnya orang-orang itu terlalu menghibah-hibah kepada kita. Kita sedih juga, walaupun kita ingin memberikan sebuah jalan. Ini yang benar, kamu salah. Nah, tapi kemudian ketika melihat di tengah-tengah perjalanan itu mereka melakukan hal-hal yang menghinakan diri mereka sendiri juga, itu kadang-kadang sedih juga. Kok cara-caranya salah melulu gitu, gayanya salah melulu gitu. Nah, ini udah, kalau memang kayak misalnya tadi dikatakan ada yang ingin berdebat lagi atau berdiskusi, apa sih yang mau didebatkan lagi? Betul. Kesimpulan ini bahwa Balawi bukan cucu Nabi. Mustahil dari DNA mereka cucu Nabi. Jangankan mereka cucu Nabi, orang Arab aja bukan. Ini kesimpulan sudah kesimpulan qat'i. Sesuatu yang qat'i itu tidak usah diperdebatkan lagi. Sesuatu yang belum jelas itu baru sesuatu yang ditaruh di meja. Harus diperdebatkan. Iya. Betul. Kalau sesuatu yang qat'i bahwa gula itu manis, lah kita tidak boleh menerima sebuah pernyataan dari orang lain bahwa gula itu pahit, wong kita sudah merasakan bahwa gula itu manis. Ini namanya qat'i. Sesuatu yang qat'i tinggal rasakan aja bareng-bareng. Enggak boleh husnudon. Enggak, saya enggak mau rasain gula. Saya mau husnudon aja. Enggak boleh, Bos. Kalau saya mengatakan gula ini manis sudah merasakan. Anda mengatakan gula ini pahit, bagaimana? Enggak mau saya merasakan. Saya maunya husnudon bahwa gula ini pahit. Tidak boleh seperti itu. Nah, ini maka Gus Aziz ini luar biasa. Gus Aziz ini adalah salah satu putra Nusantara yang hari ini memberikan pencerahan tanpa ada rasa bosan. Bang TJ demikian. Saya bukan ini di depan orangnya memuji, karena memang sepantasnya. Karena setiap masa itu akan melahirkan anak-anak kebanggaannya. Masa lalu ada Panglima Polim, masa lalu ada Teguh Umar, masa lalu ada Cut Nyadin, masa lalu ada Hamengkubuwono, masa lalu ada Wang Sakara, masa lalu ada Kasudin, masa lalu ada banyak putra-putra Nusantara yang pada zamannya mereka tidak hanya tidur nyenyak di kasur-kasur mereka, tidak hanya nyaman dengan kekayaan yang mereka miliki sementara melihat rakyatnya menderita. Mereka berani berkorban, mengambil resiko, masuk ke hutan, dicaci maki demi membela bangsa dan negaranya pada saat itu. Dan hari ini Nusantara melahirkan sosok-sosok itu banyak sekali yang siap, tidak populer, yang siap untuk mencerahkan saudara-saudaranya. Karena apa? Karena yang menjadi korban hari ini adalah saudara-saudara mereka. Dan wajib bagi mereka untuk memberikan pencerahan itu, walaupun yang diberikan pencerahan marah terhadap mereka. Makanya kasih senyum saudara kita yang masih marah kepada kita. Kenapa? Karena kita begini untuk mereka. Kalau misalnya ada orang, begini, misalnya ada orang penelitian, membentuk atau mengawinkan buah mangga yang satu dengan buah mangga yang lain. Ini buah mangga manis, tapi dia tidak enak dagingnya. Ini buah yang enak dagingnya, tapi tidak manis. Kemudian muncullah sebuah pohon. Setelah muncul sebuah pohon, kemudian berbuah ribuan buahnya. Bagaimana cara kita untuk mengetahui hasil perkawinan buah ini berhasil ataukah tidak? Buahnya manis atau tidak? Ketika buahnya sudah kelihatan matang, kita icipi, kita jajal, manis ataukah tidak. Nggak boleh kita sudah bersusah payah,
Jangan sampai kita terluka. Kita jangan mencicipi buah ini, kita bikin iklan aja di televisi bahwa buah ini manis, enak, dan gurih, lalu kita jual ke seluruh pelosok negeri. Kemudian nanti orang-orang marah kalau ketahuan ini nggak manis. Itu biarin aja. Bagaimana Husnudon keadaan aja. Husnudon. Kalau asam husnudon. Lalu mesenlah misalnya Gus Aziz Jazuli ini dari gunung di Anyer sana. Mesen 5 kilo. Pas dijajal pahit. Pahit ini. Tidak sesuai iklannya yang ada. Nggak boleh komplain. Katanya manis. Tapi ternyata pas di jajal ini pahit. Apa yang harus dilakukan oleh Gus Aziz Jazuli ketika dia melihat tetangganya mesen buah yang sama? Katanya Gus Aziz Jazuli ulama juga, seorang ulama membeli buah itu. Saya juga beli. Apakah ketika ditanya Gus Aziz Jazuli, Gus, apakah buah itu manis? Apakah kecut? Apa yang harus dijawab oleh Gus Aziz Jazuli? Pahit atau manis? Pahit. Kalau saya Yai, husnudon Yai. Berarti Gus Aziz Jazuli berbohong. Atau dia tidak bertanya. Tetangganya tidak bertanya, tapi Gus Aziz Jazuli tahu tetangganya mau beli. Apa yang harus dilakukan oleh Gus Aziz Jazuli? Yang harus dilakukan oleh Gus Aziz adalah memberitahu pada dia, jangan beli buah itu karena buah itu pahit, tidak sama dengan iklannya. Nah, ini saya yakin, saya itu melihat orang-orang Gus Aziz sebagai alumni Yaman, Bang TJ sebagai alumni Petamburan. Betul. Saya juga teman banyak habaib dan lain sebagainya dulu. Rumah saya itu tempat persinggahan para habaib, Bang TJ. Ada yang mau ke Palembang mampir dulu. Ada yang mau ke Pandeglang mampir dulu. Biasa-biasa aja. Teman-teman saya itu memang sejak Bab Nasam ini nggak ada yang datang lagi kecuali satu orang, dan sekarang sudah orangnya meninggal dunia. Biasa-biasa aja walaupun udah tahu Bab Nasab itu. Nah, ini yang hari ini tidak boleh ada misalnya seseorang yang mengatakan bahwa orang-orang itu karena kebencian. Kebencian seperti apa? Apakah orang yang mengatakan buah pahit itu pahit adalah karena kebencian? Bukan, itu karena kasih sayang dan cinta agar tidak banyak orang tertipu seperti saya yang telah beli buah 5 kilo yang katanya manis ternyata pahit. Nah, itu mungkin Bang TJ. Mohon maaf. Betul. Ya. Sangat bagus sekali analogi dari Yai Imad ya terkait masalah itu. Saya sering juga mengatakan kepada teman-teman bahwa kita beragama itu modalnya bukan husnudon, tetapi harus ada dalil. Ketika dia mengatakan sesuatu itu harus bisa dibuktikan melalui dalil. Nah, jadi begitu kita beragama, bukan husnudon. Ada maling masuk ke rumah, ada rampok masuk ke rumah, husnudon aja. Kan nggak bisa seperti itu. Apa-apa husnudon, ada penjahat. Kita harus berhusnudon kepada sesuatu yang memang kita belum tahu. Tetapi di balik husnudon itu, kalau memang gerak-gerik dia mencurigakan, kita harus waspada. Waspada itu penting. Bukan husnudonnya dikedepankan gitu. Contohnya seperti sekarang. Ketika mereka tidak bisa membuktikan kitab sejaman seperti yang dipertanyakan di awal-awal oleh Kiai Imad, malah sudah mereka ngirim orang ke luar negeri untuk bertamasya. Ketika beliau pulang dari tamasyanya, belum bisa juga untuk membuktikan apa yang mereka bilang. Kemudian mereka merubah aturan. Syuhra wal istifadah dan husnudon aja. Syuhra wal istifadah seperti apa yang sering kita dengar pernyataan Kiai Imad, kalau belum ada yang mendebat atau belum ada yang mengingkari, masih sah-sah aja gitu. Syuhrah wal istifadah. Tapi kalau ada yang bertanya, kalau ada yang mempermasalahkan, kemudian kita nggak bisa jawab, syuhrah wal istifadahnya gimana itu? Gitu. Nah,
Jadi Bang, ini sangat menarik. Ya. kalau sekarang kan Ya. tidak lagi mencari kitab sezaman, tapi dalil daripada saya dan Gus Haji Jazuli, yaitu kitab Sejarah Mubarakah yang dihancurkan. Sekarang narasinya Sejarah Mubarakah itu ternyata bukan karangan dari Syekh atau Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, tetapi dari Ibnu Aibah. Itu ngomong di Malaysia. Itu Al-Habib Rumel itu ngomong di Malaysia. Saya dikirim link oleh teman, itu saya ketawa-ketawa, ya Allah, kata saya. Makanya udah tidak saya bahas lagi. Ini hanya karena harus diambil namanya untuk contoh bahwa apa yang dipertahankan hari ini bukan lagi dalil, ya, tetapi muter-muter agar lama-lama orang capek, atau nanti kibin-kibin itu dengan narasi-narasi yang masih mereka upayakan itu bisa terjebak di situ. Ya, tetapi semua ada masanya, dan hari ini adalah masa di mana nasab mereka ini sudah terbongkar. Di Yaman kemarin dari keluarga Bawazir baru ditulis kemarin ya 20 tanggal berapa? Tanggal 13 ya, hari Rabu itu. Tanggal 13 Mei dari keluarga Bawazir yang ada di Yaman, yang ada di Tarim, sekitar Tarim di situ, itu sudah menulis yang sama seperti saya. Nah, bahkan narasi-narasinya pun ini sudah semakin berani. Dari keluarga-keluarga yang lain pun, As-Suaibi dan yang lain, sekarang mereka mulai terbuka. Oh, memang ada masalah ini. Karena apa? Saya pernah katakan Gus Haji bahwa kalau sejarawan-sejarawan Yaman ketemu saya, kemudian saya kasih kunci-kunci, maka mereka akan terbuka dari genggaman sejarah cipta kondisi dari keluarga Balawi ini. Karena yang ada itu, Bang TJ, adalah cipta kondisi sejarah, cipta kondisi historis yang ditenagai oleh sebuah keinginan kuat untuk menguasai secara dominasi spiritual. Paham. Ya, betul. Jadi, dan itu banyak yang terjebak. Sejarawan banyak yang terjebak. Saya lihat baru hanya ada beberapa profesor yang terbuka. Profesor Muflih, kemudian sekarang tambah profesor tambah Syekh Salim bin Muhammad Al-Qadi Bawazir, Syekh Abdullah Suaibi, kemudian dari golongan Salafiyah itu ada Syekh Muqbil Al-Wada'i dan lain sebagainya. Ini mulai terbuka bahwa memang klaim yang selama ini digembar-gemborkan ternyata tidak terbukti dalam sejarah. Sebuah klaim yang ada di 9 itu ramai hanya di abad setelah 9, abad 10, abad 11, 12, 13. Sebelumnya is nothing. Tidak ada satu informasi pun bahwa mereka keturunan Nabi. Dan sekarang ini mulai ulama-ulama Yaman itu membaca kitab-kitab sebelum abad ke-9. Sebelum abad 9 itu ramai kitab, dari mulai kitab hadis, kitab sejarah, kitab fikih, kitab nahu. Karena ulama-ulama Yaman, orang-orang Yaman asli itu, orangnya cerdas-cerdas. Mereka kebanyakan keturunan dari orang-orang mulia dari Bani Qahtan. Seorang syarif-syarif Bani Qahtan, raja-raja Qahtan. Kemudian ada yang pendatang dari Mekah Madinah, yaitu dari Bawazir, Baswedan. Ini Bani Quraisy dan telah terverifikasi secara DNA. DNA mereka betul-betul DNA orang Arab. Nah, jadi secara nasab ini Bawazir misalnya adalah keturunan dari Bani Abbas, dari Ibnu Abbas, pamannya Rasulullah, yang DNA-nya sama dengan DNA Rasulullah. Nah, kemudian secara nasab pun terverifikasi.
Nah, tetapi kemudian mereka kok bisa kalah di sana, kenapa? Karena mereka sebagai orang Quraisy asli itu ya mirip dengan orang Indonesia ini, mirip dengan keturunan Wali Songo, karena keturunan Wali Songo itu Bani Quraisy juga. Jadi mereka kalau misalnya kayak Bang TJ tadi saya bilang turunan raja besar, itu dia malu, menampik. Bukan, saya bukan turunan raja. Kenapa? Karena memang malu. Leluhur kita seperti itu, kitanya hanya bisa seperti ini. Nah, tetapi ada orang yang yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Orang-orang yang senang dia dipuji tentang apa yang tidak mereka lakukan. Yang dimaksud mereka ini adalah leluhur mereka. Leluhur mereka tidak melakukan apa-apa, tapi mereka senang dipuji dengan apa yang tidak dilakukan oleh leluhur mereka itu, karena dengan leluhur mereka dipuji, mereka akan terangkat juga. Kenapa harus ada makam-makam palsu yang diasosiasikan orang-orang di masa lalu? Karena orang yang mengaku keturunannya di masa ini kemudian akan terangkat karena diciptakan leluhur palsu di masa lalu yang dikatakan sebagai pendiri NU misalnya, yang dikatakan sebagai seorang yang perang di Yogyakarta kata semua Diningrat. Padahal semua itu bohong belaka. Dia tahu itu bohong, tapi ketika ada orang yang memujinya, dia merasa senang juga. Itu ciri-ciri nasab palsu, itu ciri-ciri penipu. Betul, betul. Kiai, kalau misalnya untuk mengetahui orang yang pernah ada di masa lalu, apa cukup dengan kuburannya? Atau memang harus ada karyanya kalau dia tokoh besar gitu? Kalau orang yang tidak bermasalah itu mudah sekali sebenarnya. Orang yang tidak, tokoh yang tidak bermasalah itu sangat mudah sekali. Misalnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 150 lahir, 204 Hijriah wafat. Lebih jauh dari Balawi ini, lebih jauh dari Ubaidillah yang 383 Hijriah. Tetapi kitabnya ada. Kemudian terkenal. Bukti-bukti eksternal, tulisan-tulisan kitabun kharijiyun, itu banyak yang menulis nama Imam Syafi'i. Orang yang mengaku muridnya, kemudian ada. Menulis kitab juga yang mengaku muridnya. Yang mengaku temannya, yaitu muridnya Abu Hanifah, menulis juga tentang Syafi'i. Yang mengaku gurunya, Imam Malik, juga menulis tentang Syafi'i. Imam Syafi'inya mengaku murid Imam Malik, terverifikasi dalam kitab Imam Malik. Abu Hanifah, apa namanya siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Ya, Imam Ahmad bin Hambal, murid Imam Syafi'i, menulis kitab. Kemudian mengaku dia murid dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'inya juga dalam kitabnya mengakui Ahmad bin Hambal. Orang pernah bertemu dan berguru kepadanya. Ini cara-cara memverifikasi orang-orang yang betul pernah ada di masa lalu. Orang yang sebesar Imam Syafi'i, hari ini Bang TJ pernah dengar nggak orang-orang yang membanggakan diri sebagai keturunan Imam Syafi'i? Tidak ada. Belum pernah dengar di dunia ada orang yang mengaku keturunan Imam Syafi'i kemudian mengatakan anak keturunan Imam Syafi'i, cium tangan, cium tangan, cium tangan. Tidak ada. Padahal orang sebesar Imam Syafi'i, orang sebesar Imam Malik, hari ini ada nggak yang mengaku turunannya? Muter-muter ke pondok-pondok. Tidak ada, padahal kita pintar. Di antaranya dengan wasilah kitab-kitab Imam Syafi'i. Tidak ada. Orang-orang besar di masa lalu, keturunannya, adabnya itu mirip dengan Bang TJ. Mungkin keturunan Imam Syafi'i ada, tetapi dia menyembunyikan diri karena apa? Karena ilmunya tidak seperti leluhurnya itu. Karena kemampuannya tidak seperti leluhurnya itu. Nanti mungkin kalau suatu masa, suatu ketika, ada seorang keturunan Imam Syafi'i, inshoha, ada, kalau misalnya ini betul ada, maka baru dia akan mengaku, saya turunan Imam Syafi'i. Ketika pangkatnya sama dengan Imam Syafi'i. Nah, ini orang asli loh, ada di masa lalu. Keturunan Raja Ken Arok. Besar sekali dia dulu. Jarang orang ngaku saya turunan Ken Arok, enggak ada.
turunan Siliwangi memang banyak yang mengaku. Iya, untuk apa itu? Hanya untuk silaturahmi saja. Dan berani tes DNA apabila ada darah Siliwangi ataukah tidak. Darah Fathahilah ada ataukah tidak. Darah Samudra Pasai ada ataukah tidak. Ini kalau Tapi dites bukan untuk menjajah orang. Bukan untuk menjajah orang. Gitu. Iya, bukan. Untuk Ini silaturahmi. misalnya, misal Bang Tejen tidak percaya kalau saya turunan Aceh. Bisa dites DNA, saya dan Bang Teja apakah ada pertemuan genetik, kata Dr. Sugeng, terminal mana. Itu ada nanti. Bisa jadi dari apa namanya itu yang dekat, minimal dari yang jauh, dari Syekh Nabi Nuh alaihissalam misalnya. Ini pasti ada keterkaitan saja. Dan semua sekali lagi tidak perlulah membangga-banggakan keturunan masa lalu. Keturunannya seperti apa itu tidak penting. Yang penting hari ini kamu jadi apa? Hari ini kamu jadi apa? Apa yang kamu bisa lakukan? Ketika masyarakat membutuhkan seorang yang berspeak up tentang kebenaran, kamu berani atau tidak? Gak usah kamu banggakan keturunan di masa lalu. Kalau hari ini kamu diam, datuk kamu pun kira-kira sama seperti itu. Kalau di masa penjajahan, kamu mengaku sebagai keturunan seseorang, kamu lihat di masa penjajahan itu, datuk kamu ngeringkuk saya di dalam kasur atau di atas kasur, maka kira-kira kamu hari ini adalah kaca benggala dari leluhurmu masa lalu. Dan itu sebenarnya sesuatu yang tidak patut terlalu dilebih-lebihkan dan dibahas. Betul. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Hari ini adalah masanya. Teuku Iqbal Johar, Aziz Jazuli, Imaduddin Usman. Masa lalu bisa siapa saja yang mengisi. Tapi hari ini putra-putri bangsa Indonesia yang ada di layar yang saya lihat ini, Teuku Iqbal Johar, Aziz Jazuli, Imaduddin Usman. Masya Allah. Betul. Saya pernah diajarkan tentang kita tidak boleh membangga-banggakan nasab. Dan kita nggak boleh, sekalipun misalnya, sekalipun kita keturunan yang mulia, kita nggak boleh membangga-banggakan nasab. Nggak boleh kita memamerkan tentang diri kita. Nasab itu untuk keluarga kita, untuk sebagai kita silaturahmi dengan keluarga. Kenapa? Kalau misalnya orang yang mulia di masa lalu itu, kemudian kita hari ini orang yang serampangan, justru itu akan menjadi cacian, menjadi bulian, menjadi hinaan untuk orang-orang yang pernah hidup dan dimuliakan di masa lalu. Maka dulu saya pernah mengingatkan juga beberapa orang Habib, jangan berlebihan ketika ente menceritakan garomah datuk ente. Karena suatu saat nanti, apabila itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan, dengan apa yang disebut dengan kebenaran, justru itu akan berbalik menjadi bulian, menjadi makian, menjadi hinaan. Dan itu kenyataan hari ini, Yai, dan juga Gus Jazuli. Itu udah kita ingatkan. Iya, karomah itu begini ya. Mungkin terjadi, tapi tidak hanya untuk orang masa lalu. Orang masa kini bisa berkaromah. Udah, begini aja. Jangan bicarakan karomah-karomah orang yang masa lalu. Atau ilmu-ilmu orang yang ada di masa lalu dibangga-banggakan orang yang nggak ada. Sejarahnya nggak ada. Lahir juga nggak kali itu. Dibanggakan. Yang ada aja siapa? Yang ada hari ini, coba keramatnya yang bisa nurunin apa namanya susu. itu lantai dari emas. Lantai emas. Ya, ini bangsa Indonesia lagi butuh ini untuk makan gizi gratis. Rakyat. Kalau siapa yang bisa tuh dari Balawi? Jangan bicarakan masa lalu. Masa lalu tidak bisa diverifikasi. Sesuatu yang tidak bisa diverifikasi itu subjektif dan spekulatif. Sekarang kita butuh kebenaran objektif. Kebenaran objektif, kebenaran yang bisa diverifikasi, kebenaran yang berdasarkan data, siapa yang masih hidup,
Jangan yang sudah wafat dikatakan hafal hadis sekian juta. Yang masih hidup siapa? Kita bisa verifikasi. Kalau mengatakan sudah hafal hadis 100.000 hadis, coba kitab hadis Bukhari hanya ada 4.000 hadis. Kita pegang kitabnya karena kita nggak hafal hadis Bukhari satu kitab kan. Saya yang pegang Imaduddin Usman. Siapa itu yang katanya dari Balawi hafal 100.000 hadis? Di shooting. Saya minta dia bacakan dari Babul Wahyi sampai akhir kitab Al-Bukhari. Itu aja, 4.000 hadis saja. Kalau misalnya itu hafal, saya kasih hadiah HP saya yang panas ini mati tadi. HP baru 15 menit kita ini langsung panas, 3 detik lagi HP Anda mati. Mati. Saya tambah hadiahnya. Saya kasih Asbaqul Mazmumah ini. Asbaqul Mazmumah yang fungsinya bisa melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Iya, jadi itu karomah itu. Karomah itu bagi saya ya. Nggak tahu saya kalau apa Bang Iqbal, Bang TJ, Bang Aziz Jazuli, apakah percaya karomah? Kalau saya percaya karena beberapa kali saya menemukan karomahnya manusia. Karomah kiai-kiai itu saya menemukan. Jadi saya sendiri menemukan orang yang punya karomah. Jadi saya percaya tentang karomah. Cuma karomah itu verifikatif juga. Artinya orangnya itu bisa diverifikasi. Saya kenal dengan kiai-kiai yang memiliki itu dan banyak saksinya. Bukan hanya orangnya sudah wafat ratusan tahun yang lalu, kemudian ditulis hari ini. Kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu warda. Itu keramat-keramatnya ditulis berdekatan dengan masa di mana beliau itu ada. Jadi orang percaya bahwa beliau punya karamah yang luar biasa. Tapi karamah-karamah dari keluarga Balawi yang saya temukan dari Ali Qali Qassam, Faqih Muqaddam, dan kemudian Sahib Mirbat, itu tidak ada landasan teoritis yang dapat membantu bahwa itu adalah sebuah kebenaran objektif. Kenapa? Tidak ada referensinya. Adanya di abad 9. Surat menyurat antara Faqih Al-Muqaddam dengan Sa'aduddin Az-Zifari. Tidak ada itu. Kenapa saya berani mengatakan tidak ada? Karena peristiwa yang terjadi 653 Hijriyah dicatat 895 Hijriyah. Lah ini tidak ada sama sekali itu tangga untuk kita bisa sampai kepada masa itu, nggak ada sama sekali. Jadi diambil dari ruang hampa, kemudian kita hari ini harus meyakini apa gitu, kita harus meyakini. Emang otak-otak bangsa Indonesia tidak cerdas-cerdas. Dari dulu leluhur kita bikin kerajaan-kerajaan besar. Dari dulu leluhur kita bikin Borobudur, bikin Candi Jago, Candi Tikus, kemudian bikin Gunung Padang di Jawa Barat dan lain sebagainya. Tahun 700 Masehi, 700 Hijriah, Ibnu Battuta sudah pergi ke Aceh dan di sana lihat dia seorang raja yang saleh, raja yang dicintai rakyatnya, yang telah memeluk agama Islam, yang telah bermadhab Syafi'i, yang telah memiliki kapal-kapal besar, diagungkan oleh para raja-raja lainnya. Nah itu leluhur-leluhur kita masa lalu bangsa Nusantara. Ente leluhurnya siapa? Sebutkan. Nggak ada. Ibnu Battuta nggak mencatat leluhur ente. Yang dicatat leluhur kita. Yang dicatat Ibnu Battuta itu leluhur kita, bukan leluhur ente. Leluhur kita orang besar tercatat oleh Ibnu Battuta di abad 7. Mana catatan tentang leluhur ente? Dari kitab mana saja? Nggak ada. Kita lebih mulia daripada ente. Maaf. Karena ini kenyataan sejarah yang tertulis, bukan dari kami yang mencatat. Yang mencatat orang lain, yang mencatat Ibnu Battuta, seorang pengelana dari Maroko,
yang datang ke negeri kami, mencatat kemuliaan kami, mencatat kakek-kakek kami. Sekarang aneh tanya, yang mencatat kakek ente di masa mereka siapa? Siapa yang lebih mulia, kakek ente apa kakek aneh? Kakek aneh yang lebih mulia daripada kakek ente. Ini yang terjadi dalam sejarah, dan ini bisa diverifikasi. Ini kenapa pada diam begini dua-duanya? Takut di sliding lagi nanti ya. Betul begitu ya. Kita makin lama kalau kita dengerin datuk mereka, makin lama datuk kita bukan siapa-siapa. Makanya saya tanya sama mereka, kalau semua datuk kalian yang berjuang, datuk kalian yang menyebarkan Islam, datuk kalian, terus datuk kami sebagai pemilik negeri ini ngapain gitu masa hidupnya? Ngapain gitu? Kemudian ketika mereka tidak mampu, maaf ya, saya dikasih kesempatan kan barusan, sedikit lagi. Seandainya semua itu datuk mereka, kemudian ada datuk kita yang hebat gitu, seperti misalnya Wali Songo gitu kan, maksudnya datuk bangsa Nusantara, nanti takut di framing saya ngaku-ngaku cucu Wali Songo gitu. Nah, jadi ketika datuk kita itu nggak bisa mereka jatuhkan, kemudian mereka begal di situ. Mereka hadang nasab beliau di tengah jalan, tiba-tiba udah jadi dari jalur amul faqih. Itu Yai yang membuat saya nggak percaya omongan mereka terkait itu. Saya dari kecil, ya kan, sampai kakek saya meninggal, tidak ada yang cerita bahwa para sunan ini, para wali 9 ini adalah dari jalur amul faqih, Ba'alawi. Dan itu banyak diketahui oleh orang Aceh terkait masalah itu. Jadi mereka kok bisa mau membegal, nunggu di tengah jalan, kemudian diambil satu-satu datuk mereka. Kemudian tadi Kiai Iman sempat menyinggung tentang hapus saja nama-nama luar negeri gitu. Seperti misalnya Bin Syihab, seperti misalnya Bin Smith. Dulu Kiai pernah di tahun 65 orang Ba'alawi yang bermarga Aidit itu berbondong-bondong marga Aiditnya dihapus. Gitu. Sekarang muncul lagi di permukaan yang membedakan Aidid dengan Aidit gitu. Itu Aidit PKI, kalau Aidid itu Ba'alawi gitu. Jadi kalau As-Saqaf itu Habaib, kalau As-Segaf itu terserah ya, karena ada Kiai Mat saya nggak lanjut. Kemudian kalau Bin Sumaib itu Habaib, kalau Bin Semit itu PKI mungkin karena salah huruf. Atau Yahudi Amerika, marga Smith. Gitu ya. Jadi saya kesal ketika mereka mengatakan bahwa Wali Songo itu nggak ada keturunan. Kalaupun ada, itu dari jalur perempuan. Habis itu Wali Songo itu dari jalur amul faqih, satu jalur dengan anak Bin Smith gitu. Ini orang kenapa ini orang gitu? Kok tiba-tiba ngaku gitu? Dulu kemana aja? Nih berhubung ada Kiai Iman nih, saya lepaskan unek-unek, saya lepaskan Iqbal gitu. Jadi dulu saya pernah nanya sama mereka, kenapa Wali Songo itu nggak ada yang di depan namanya itu Habib gitu. Oh, Wali Songo itu kan zuriyah Nabi. Wali Songo itu nggak pakai habaib, ya kan? Karena di situ ada Belanda. Kalau Belanda tahu beliau habaib, habis dibunuh, habis ditumpas gitu. Terus kenapa Utsman bin Yahya itu Munir Utsman, Mufti Batavia itu besar sekali nama Habibnya gitu. Al-Habib Al-Sayyid Utsman bin Fulan bin Yahya. Kenapa nggak takut? Kenapa justru dikasih pangkat, dikasih jabatan, gitu. Jadi cerita mereka itu nggak sinkron gitu. Akhirnya tumpang tindih narasi mereka versus narasi mereka sendiri. Akhirnya kita dipaksa untuk husnudon aja. Sedangkan mereka sendiri aja nggak bisa husnudon dengan cerita mereka sendiri, gitu. Jadi
Sama Bang TJ, saya mohon izin dulu, saya di sini ada pengajian. Mangga. Ini juga Nanti kita udah lanjut sejam lebih nih, 1 jam Udah setengah sejam berarti. Ya, Udah. saya janji sama Kiai Iman tadi 1 jam. Gus Ajis, kita nanti akan closing statement ini 1,5 jam ini. Siap. Boleh. Langsung aja mau Kiai Iman atau mungkin Gus Ajis Jazuli juga boleh. Gus Ajis dulu closing statement. Siap. Terima kasih atas kesempatannya Bang TJ ya di channel yang sangat wow ini. Sederhana ini. Kata-kata terakhir saya atau closing statement saya tentang kata-kata terakhir. Mau kemana? Mau mi'raj? Jadi kita sebagai bangsa Indonesia itu tentu harus berbangga diri sebagai bangsa Indonesia yang leluhur kita itu ada di sini semenjak zaman dulu, yang merupakan bangsa yang begitu besar, penuh dengan perjuangan, orang-orang yang pemikirannya itu maju, sehingga jangan sekali-kali kita sebagai bangsa Indonesia itu mau untuk menjadi jongos dari bangsa pendatang yang sampai saat ini mereka belum sadar bahwa nasab mereka adalah nasab yang palsu. Dan siapapun bangsa Indonesia, baik itu dari kalangan kiai mau dari kalangan yang Gus, baik itu dari kalangan akademisi, nah itu jangan sampai berhenti belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Apalagi petani, kalangan petani seperti Ana. Masya Allah. Baik, closing dari statement mungkin sebelum kita ditutup oleh Bang TJ, saya terima kasih sekali kepada Bang TJ yang diberi kesempatan untuk bisa tampil di channel ini. Terima kasih pada Gus Ajis Jazuli juga yang berkenan membersamai saya pada malam hari ini. Dan kesimpulan dari perbincangan kita malam hari ini adalah bahwa satu, Ba'alawi Habib itu bukan keturunan Nabi. Dan itu sudah tidak bisa lagi dibantah secara tes DNA dan kitab-kitab nasab serta kitab sejarah. Tetapi walau demikian, tidaklah ada alasan bagi kita untuk membenci mereka secara zat mereka. Kita tetap saudara sebangsa dan setanah air, dan mudah-mudahan mereka mau jadi saudara kita sebangsa setanah air dengan bersama-sama membangun negara kita ini yang tercinta Nusantara, untuk bersama-sama seuyunan di dalam bagaimana menjadi bangsa yang tidak merasa lebih dari yang lainnya. Karena para pejuang-pejuang Indonesia sendiri, seperti para pejuang-pejuang di Aceh, di Sumatera, di Kalimantan, di Papua, di Bali, di Jawa, dan lain sebagainya, hari ini pun mereka sama sekali tidak membanggakan dan merasa lebih memiliki dari yang lainnya. Padahal leluhur mereka ada di sekolahan-sekolahan gambarnya itu, tapi mereka kadang-kadang tidak berani untuk menatap gambar leluhur mereka itu yang dianggap orang sebagai pahlawan, karena mereka merasa malu tidak bisa berbuat seperti leluhur mereka itu. Oke, oleh karena itu mari kita mengajak semuanya untuk mencintai bangsa dan negara ini, untuk menjaga persatuannya. Mari kita jaga pemimpin kita, Bapak Prabowo dan Bapak Gibran saat ini, dan mari kita siapkan pemimpin-pemimpin yang akan datang lebih baik dari hari kita hari ini, dari para keturunan kita, untuk menjaga tanah dan negara kita yang tercinta ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Kiai Iman dan juga Gus Jazuli
saya berharap sering-seringlah Kiai Imad memberikan pencerahan di channel yang sederhana ini. Mudah-mudahan teman-teman semua yang di bawah sudah menyimak. Tadi saya janji dengan Kiai Imad 1 jam untuk live karena beliau kan banyak jadwal mungkin ya. Jadi sekian teman-teman semuanya. Terima kasih banyak untuk kalian yang ada di bawah. Terima kasih juga untuk Kiai kita, Kiai Imad, yaitu sebagai narasumber kita. Dan juga terima kasih buat Gus Aziz Jazuli sebagai ekstrim. Beliau sudah belajar langsung ke terim. Sudah melihat langsung gitu. Ada bawa pasir, Gus. Pasir Ainat. Terima kasih Kiai. Di lain kesempatan insya Allah TIJ akan mengundang kembali Kiai Imaduddin Utsman Al-Banten dan Gus Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Taufik dapat hidayah. Semoga Pak Taufik dapat hidayah ya. Nah, oke. Baik. Oke, Bang. Makasih banyak ini, Bang. Saya nahan rokok dari tadi. Saya nggak kuat juga. Tadinya mau nggak ngerokok saya. Nggak kuat juga akhirnya. Oke, Bang saya ya. Nggak mau nanti di framing gitu. Baik. Makasih Yai, makasih Kiai. Nanti kita komunikasi lagi kalau. Salam. Salam sama keluarga. Assalamualaikum. Insya Allah. Begitu juga di sana keluarga.